Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen. Nama saya Ronald Refli Utabarat, Sarjana Pendidikan Kristen, guru SMP Negeri 51 Atap Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 di IAKN Manado dengan NIM 25010600275. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMP Negeri 5 1 Atap Likupang Barat untuk uji kinerja di kelas 9 dengan judul Bersyukur atas pemeliharaan Allah. Selamat menyaksikan. Beri salam. Selamat pagi, Bang. Salam serta Berdoa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. amin. Dipersilakan duduk. Yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, bagaimana peserta didik itu harus mampu menjelaskan makna dari kata bersyukur. Glory Laope, Junior Dante. Allah adalah pencipta alam semesta beserta segala isinya. Bahkan Allah mengasihi dan Allah itu adalah pemelihara semua ciptaannya tanpa terkecuali. Karena kalau di dalam bagian kita percaya. Ya, silakan Reva. bagi saya pemeliharaan Allah itu Tidak dapat dibatasi oleh kekuatan manusia sendiri, karena Allah itu adalah Sang Maha Kuasa itu sendiri. kita hanya kita sebagai manusia harus bersyukur atau mensyukuri segala bentuk pemeliharaan Allah dalam hidup ini. Ya, bagus. Sekalipun juga ketika kita berada dalam keadaan sakit, pernahkah dari kita sekalian ketika orang sakit atau ketika kita semua sakit, pernahkah kita berdoa kepada Tuhan dan mengatakan terima kasih Tuhan? Saya harapkan kalian semua untuk dapat memperhatikan secara baik dan kemudian dapat menyimak video itu yang Tuhan tak pernah membiarkan kita. Selalu ada penyertaannya dalam kehidupan kita. Dikala kita jauh dari Tuhan pun, Dia tak akan sekali-kali. untuk kalian bisa menuliskan hal-hal yang inti yang menjadi
Sambil menunggu kelompok 2 yang masih dalam tahap penyelesaian, yang sudah selesai kelompok 1 dan kelompok 3. Jadi di sini saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan apa yang menjadi hasil diskusi. Kepada kelompok 1 dipersilakan dengan suara yang nyaring. Yang lain tolong mendengarkan secara baik. Baik, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, seperti kata pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Retia Ferdinand Sulaiman. Nama saya Sefirani Bilang. Nama saya Ferdinand Sulaiman. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Pertanyaan yang pertama, mengapa seseorang perlu bersyukur? Menurut kelompok kami, bersyukur adalah perintah langsung dari Tuhan. Beberapa ayat yang menekankan hal ini termasuk 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi,
mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan dalam Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Pertanyaan yang kedua, mengapa harus bersyukur dalam segala hal? Bagi kami, bersyukur dalam segala hal dapat membantu kita untuk lebih fokus pada hal-hal positif dalam hidup, bukan pada kekurangan atau masalah yang ada. Selain itu, bersyukur dapat meningkatkan emosi positif, mengakui dan menghargai hal-hal yang baik dalam hidup, dapat meningkatkan perasaan bahagia, sukacita, dan kepuasan. Dan yang terakhir, tuliskan pemahamanmu sendiri tentang makna bersyukur. Di sini, menurut pemahaman orang 5, bersyukur itu menerima segala sesuatu dengan sukacita. Contohnya, dalam kondisi apapun, mau dia susah, mau dia bahagia, mau dia gagal, berhasil, kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan harus mengucap syukur. Terima kasih. Sampai di sini ada pertanyaan dari kelompok lain? Pas? Berikan aplaus untuk kita. Dipersilakan untuk kelompok 3 melangkahi kelompok 2 karena kelompok 2 masih dalam tahap penyelesaian. Jadi dipersilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil mereka. Kepada kelompok 3 dipersilakan. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang diberi judul bersyukur atas pemeliharaan Allah. Namun sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri. Nama saya Fadil Syarif Akawamu. Saya Regina Iman, nama saya April Wole. Baiklah, kami akan membaca hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1. Mengapa seseorang perlu bersyukur? Menurut kelompok kami, bersyukur adalah cara untuk mengungkapkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kesulitan, Mazmur 23 ayat 4 menyatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam tempat kegelapan, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sebab bersyukur membantu kita mengingat bahwa Tuhan selalu menyertai dan memelihara kita. Nomor 2, mengapa harus bersyukur dalam segala hal? Menurut kelompok kami, bersyukur dapat mengurangi rasa sakit dan dapat membantu mengurangi persepsi rasa sakit dan meningkatkan kesehatan fisik secara keseluruhan. Bersyukur juga membantu kita lebih menghargai orang lain dan meningkatkan rasa empati. Orang yang bersyukur cenderung lebih disukai dan dihargai oleh orang lain. Nomor 3, tuliskan pemahamanmu sendiri tentang makna bersyukur. Menurut kelompok kami, makna bersyukur adalah mengakui, berterima kasih, dan menghargai segala hikmat dan anugerah yang diterima, baik yang terlihat maupun yang terlewatkan. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, Silakan, berhenti. kan di situ tuliskan pemahaman sendiri tentang makna bersyukur. Kelompok 3 ada bilang tentang menghargai, berikan satu contoh menghargai. Kita menghargai ketika ada umat Islam yang lagi berpuasa, kita harus menghargai dan
ada kata menghargai tadi di bagian soal nomor 3 tentang masalah menghargai. Menurut kelompok 3 itu menghargai sifatnya dan menghargai sesama yang berlainan agama. Contohnya menghargai seperti apa? Ya, ketika orang beribadah seperti orang puasa, tentunya kita harus menunjukkan sikap yang memang menghargai terhadap sesama, termasuk juga untuk saudara-saudara kita yang beragama yang lain. Masih ada lagi pertanyaan? Pas? Oke, berikan aplaus kepada kelompok. Dipersilakan kembali kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil yang telah silakan kelompok. Ya, lanjut. Pertanyaan mengapa seorang perlu bersyukur? Bagi kami, kelompok kami bersyukur mengakui bahwa segala sesuatu yang baik dalam hidup kami berasal dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 17 mengatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala selam. Padanya tidak ada Tuhan akan memberikan karena kebenaran dan bersyukur kita mengakui Tuhan sebagai sumber kita. Nomor 2, maka kita bersyukur dalam segala hal. Kalau kami bersyukur dalam membantu dan membantu kita melihat pahala dari perspektif yang menjadi luas dan mengurangi dampak negatifnya. Dalam pikiran dan emosi kita dengan bersyukur atas apa yang dimiliki. Kita cenderung tidak membandingkan dari diri dengan yang lain yang dapat mengalami perasaan diri dan tidak puas. Yang ketiga, tulisan memahami sendiri tentang makna bersyukur. Bersyukur adalah sikap mental yang berlaku yang menunjukkan rasa terima kasih atas nikmat karunia atau kebaikan yang diterima. Oke, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Pas? Kalau begitu berikan aplaus kepada kelompok 2. Nah, baik. Saya berterima kasih kepada seluruh siswa, bahkan untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang telah dengan sungguh-sungguh mendalami materi yang diuraikan tadi dan kemudian telah dapat mempresentasikan dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan kemudian dari keseluruhan materi awal, pertengahan, dan sampai berakhir, saya rasa perlu untuk menyampaikan kesimpulan secara umum dari materi yang kita pelajari saat ini tentang bersyukur atas pemeliharaan Allah. Nah, kesimpulan di sini secara umum, Allah sendiri menghendaki umatnya untuk bersyukur dalam segala hal yang tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 1, 2, dan 3. Dan kemudian karena di atas segala ucapan syukur itulah kuasa Allah dinyatakan bagi orang-orang percaya. Kemudian bersyukur dalam segala hal itu kehendak Allah bagi orang yang percaya. Itu kehendak Allah bagi orang yang percaya. Kita semua ini termasuk orang yang percaya kepada Tuhan. Pasti. Dan kemudian bersyukur sebenarnya itu sangat besar manfaatnya bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Karena dengan bersyukur kita dapat menikmati hidup yang penuh percaya diri dan lebih nyaman karena ada ketenangan dan rasa puas, sama seperti apa yang dikatakan tadi dalam uraian materi.
Jadi ada rasa puas dalam diri apapun yang dialami dan yang diterima. Jadi dalam keadaan sama seperti kelompok 1 tadi mempresentasikan, bersyukur bukan hanya ketika kita mendapatkan kesenangan, termasuk dalam kedukacitaaan, termasuk ketika kita sehat, dan termasuk ketika kita sakit. Tentu ada rasa kepuasan ketika kita menerima semua itu dengan rasa syukur. Dan di sini bersyukur kepada Tuhan merupakan tindakan aktif, tidak sekedar hanya dengan ucapan, tetapi tindakan yang dilakukan. Jadi di sini kesimpulannya, tetaplah bersyukur karena bagi orang percaya tidak ada satu masalah dalam hidup kita yang di luar pengetahuan Allah. Sampai sini ada pertanyaan, tanggapan dari kelompok ataupun dari para siswa? Silakan. Ada? Kalau tidak ada, kita akan menutup kegiatan pembelajaran kita di pagi menjelang siang hari ini. Dan saya sangat-sangat berharap ada salah seorang siswa yang dapat memberdiri memimpin kita semua di dalam nyanyian dan doa. Dipersilakan. Ya, silakan Reva. Teman-teman, berdiri. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita nyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Mari kita ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menuntun kegiatan pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga terakhir dengan saudara. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang, sertai kami jalan agar tiba rumah kami masing-masing dengan keadaan yang berkati pada Tuhan. Ya Tuhan, tinggal dari doa dan sesuai kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan dulu. Dan sebelum kita kembali pulang, kita akan melakukan ice breaking sekali lagi. Ibu silakan berdiri. Jadi di sini ice breakingnya dalam bentuk masih tentang fokus dan konsentrasi. Jadi ice breakingnya ketika saya mengatakan kata gajah, gajah itu kalian harus membalas dengan satu kata begini. Kecil. Gajah besar. Kemudian ketika saya mengatakan semut kecil. Sekali lagi, gajah Besar. semut Kecil. Oke, siap, sambil berdiri. Sekali lagi, gajah Besar. semut Kecil. semut Kecil. Iya itu. terlambat lagi. Save. Ulang, sekali lagi. Gajah Besar. ulang sekali lagi. Gajah Besar. semut Kecil. gajah. Kecil. Besar. Jadi tentang masalah fokus. Ulang sekali lagi. Gajah Besar. semut Kecil. gajah Besar. semut. Oke. Berikan aplaus untuk kita semua.